Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Sulis. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah, dan tentunya berkah. Yang lagi sakit, aku doakan segera sembuh biar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kalian tadi sudah baca belum yang ada di screenshotan di video paling depan ya? Nah itu ada seorang mbak ya, mbak mencari temannya namanya Dewi ya, disuruh sama majikannya si Mbak Dewi ini untuk menghubungi Mbak Dewi. Kenapa? Karena Mbak Dewi itu libur sejak hari Jumat tapi tidak pulang lagi ke rumah majikannya, dan si majikannya itu mungkin sudah menghubungi Mbak Dewi tapi mungkin nomornya diblokir atau gimana, nggak tahu. Pokoknya intinya si majikannya Mbak Dewi ini meminta bantuan kepada temannya Mbak Dewi untuk menghubungi si Mbak Dewi ini. Dia lagi di mana? Kok libur dari hari Jumat tidak pulang ke rumah? Dan si majikan ini otomatis khawatir ya teman-teman. Meskipun majikan sejahat-jahatnya pun itu pasti kalau pembantunya pas libur nggak pulang itu dia pasti khawatir ya. Otomatis nanti kan ada masalah baru kayak gitu kalau ada apa-apa. Nah si Mbak Dewi ini juga katanya nggak notice, nggak diinterminate, tapi libur kok nggak pulang. Otomatis kan majikan juga bingung. Si majikan ini memberi pesan kepada Mbak Dewi kalau dia nggak mau pulang ke rumah majikannya, nanti mau dilaporkan dan mau di blacklist. Kalau sudah di blacklist, otomatis kita itu tidak bisa mencari majikan lagi. Eman-eman kan niatnya dulu pas dari kampung ke Hongkong mau kerja biar memperbaiki perekonomian, tapi sampai di Hongkong kenapa kok bikin ulah ya. Nah libur dari hari Jumat dan statusnya itu kemarin ya, berarti kemarin hari Senin, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, 3 hari dia tidak pulang. Otomatis majikan kan juga khawatir kan, nggak notice, nggak diinterminate, kok nggak pulang. Apa jangan-jangan Mbak Dewi ini pengen jadi OS kayak gitu, mau jadi kaburan ya. Kalau kaburan itu katanya bisa kerja di luar kayak di restoran kayak gitu, gajinya katanya sih lebih tinggi, tapi kan resikonya juga tinggi. Pokoknya untuk Mbak Dewi segeralah pulang daripada kamu di blacklist sama majikanmu. Kalau sudah di blacklist kamu juga nggak bisa cari majikan, otomatis kamu harus pulang ke Indonesia. Terus kalau sudah dilaporkan ke polisi, pastinya kamu juga akan dicari sama polisi ya. Pasti kalau hidup di luar tanpa visa itu akan was-was, akan takut kayak gitu loh. Kamu tuh jangan sampai OS, kalau OS nggak enak. Sedangkan kalau kerja di rumah majikan itu ya, kalau ada masalah ya diselesaikan dulu. Kalau mau pindah majikan di notice, atau mungkin majikan kalau nggak suka di interminate. Tapi kan majikanmu kan nggak di majikan kamu itu kan nggak nginterminate kamu, terus kamu juga nggak notice, nggak ada status yang pasti, tapi kamu hanya kabur kayak gitu kan, otomatis juga membingungkan ya. Terus kalau sudah jadi OS di luar itu kan nggak enak, mau kemana-mana takut. Misalkan paspornya sudah habis mau memperpanjang juga nggak bisa. Terus pas hidup di luar tanpa majikan itu ya, tidur untuk ngekos itu harus bayar sendiri. Masa mau tidur di jalanan kan nggak mungkin juga. Terus untuk makan itu juga beli sendiri. Kalau kerja dengan resmi, ada kontrak kerja, ada majikan, itu kan untuk tidur kita di rumah majikan, untuk makan pun kita ya sedikit banyak pasti dikasih sama majikan kayak gitu. Dan gajian pun setiap bulan lancar kalau jadi OS. Kalau jadi OS itu bukannya memperbaiki ekonomi, tapi malah memperburuk ekonomi sendiri. Karena di sini kan semuanya itu jangan dikira ya hidup di luar itu enak, terus bisa senang-senang. Jangan salah, di sini kan semua serba uang. Sedangkan kamu kalau nggak punya majikan, kerja itu pun juga was-was. Otomatis kalau ketahuan sama polisi, kamu nanti juga ditangkap, kemudian dipenjara, terus dipulangkan ke Indonesia.
Tapi kebanyakan sih katanya jadi paperan ya. Kalau paperan itu katanya sih dia nggak mau pulang ke Indonesia. Alasannya, kalau temanku dulu alasannya di Indonesia itu dirinya itu terancam, kayak gitulah intinya. Jadi si negara Hong Kong itu mau menampung menjadi paperan ya. Dan paperan pun itu nggak boleh bekerja ya, karena sudah ditanggung sama negara Hong Kong untuk belanja itu kayaknya $1.500, tapi dalam bentuk kupon, nggak dalam bentuk uang. Dulu temenku pernah cerita kayak gitu, karena dulu itu aku juga pernah diajak temenku untuk jadi OS ya. Nah, pas awal-awal di Hong Kong itu aku setiap hari Kamis kan liburku. Minggu itu jarang banget libur, pokoknya hari Kamis aku libur. Otomatis aku liburnya itu ya sendiri. Terus kadang kalau ketemu orang Indonesia ya say halo kayak gitu. Terus kalau diajak bicara, kalau diajak ngobrol kan otomatis diladeni ya, namanya nggak ada temen ya. Terus dia itu menawarin aku ya, pokoknya intinya kamu mau nggak jadi OS? Kalau jadi OS tuh enak loh, no. Ada bisa kerja di luar kayak di restoran gitu, gajinya tinggi. Ya gaji tinggi kalau was-was ada polisi kan juga takut juga. Terus nanti kalau ada apa-apa dengan kita juga siapa yang nanggung kayak gitu loh. Pokoknya jadi OS tuh harus dipikir ulang, karena ini bukan negara kita sendiri ya, ini di negara orang. Kita itu jauh dari anak, jauh dari orang tua, keluarga. Nah, kalau ada apa-apa siapa yang mau membantu kita? Kalau kita sendiri pun ya tidak ada statusnya alias kaburan kayak gitu. Nanti kalau mau pulang ke Indonesia pun ya itu sulit banget loh teman-teman. Kayaknya kalau OS itu harus dipenjara dulu ya. Terus nggak tahu ada dendanya apa enggak ya, kayaknya sih ada ya. Negara Hong Kong mana ada nggak ada dendanya ya, semua itu ada dendanya. Uang parkir sembarangan aja ada dendanya, masa ini statusnya OS terus ditangkap di penjara mungkin juga ada dendanya. Nah teman-teman, kalau kerja nggak punya visa itu ya kan kerja di luar, otomatis semuanya itu yang nanggung kita sendiri, dari makan, tempat tidur. Nah kalau punya majikan yang nanggung itu kan majikan, makan juga dikasih kayak gitu. Pokoknya jangan tergiur dengan temannya ya, meskipun kamu itu punya teman yang banyak, terus temenmu itu kalau temennya ngajak yang positif ya oke-oke saja. Kalau temennya ngajak yang negatif mending ditinggalin daripada kita nanti susah sendiri ya, karena penyesalan itu adanya di belakang, kalau di depan ya pendaftaran ya. Jadi harus dipikir ulang biar nggak membuat diri kita sendiri itu repot kayak gitu ya. Pokoknya apapun itu kan yang tanggung jawab kita sendiri. Sedangkan kita dulu itu pas di kampung mau ke luar negeri niatnya kan untuk bekerja, memperbaiki ekonomi. Terus pas sudah di luar negeri kok bertingkah kayak gitu kan rugi banget ya. Ya harus diingat-ingat lagi ketika di PT itu kayak apa perjuangannya. Terus kalau aku dulu sih sama guruku di PT selalu ditekankan ya untuk jangan pernah menjadi OS atau overstay, nggak punya majikan, karena itu negara orang. Terus di sana itu hidup ya, biaya hidupnya itu mahal banget. Jadi jangan pernah berulah lah. Kalau sudah bosen dengan majikannya mending ya dibetah-betahin untuk mendapatkan status finish. Kalau sudah mendapatkan status finish kan otomatis cari majikan lagi juga enak, visa turunnya juga enak. Kalau kita notice ya, untuk beberapa kali notisnya mungkin 3 kali atau ya mungkin 3 kali lah belum pernah dapat gelar finish, mungkin visanya itu nggak bakalan bisa turun ya. Bisa turun pun mungkin yaitu keajaiban ya, karena di imigrasi itu sekarang juga nggak mudah untuk menurunkan visa ya, karena sekarang ini pandemi dan banyak orang yang notice, karena di luaran sana juga banyak majikan yang mengiming-imingi gajinya lebih tinggi kayak gitu. Jadi yang sudah punya majikan pengen notice, pengen ganti majikan, pengen gajinya lebih tinggi kayak gitu. Jadi otomatis mungkin imigrasi itu dapat laporan dari majikan-majikan untuk lebih memperketat kayak gitu ya. Nah kalau sudah notice beberapa kali, otomatis kan kita sudah dicap dapat amplop merah itu ya, bisa nggak bisa turun, otomatis kita harus pulang ke Indonesia.
kan buang-buang waktu juga. Mending gajinya standar, kerjanya nyaman, dan bisa dikumpulin, itu juga bisa lebih banyak, lebih berkah daripada ngoyo pengen gajinya dur tapi akhirnya malah menyusahkan kita sendiri kalau visanya nggak turun kayak gitu. Oke teman-teman ya, untuk yang tahu Mbak Dewi, pulanglah ke rumah majikan daripada nanti kamu di blacklist sama majikanmu terus nggak bisa lagi bekerja di Hongkong, kan eman-eman kayak gitu. Oke, sekian dulu vlogku hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye, sukses selalu untuk semua pahlawan devisa. Pulang sukses, punya usaha semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bye.